harapan kita saya disampaikan dibisiki Ustaz Abdul Somad, ini adalah ibu-ibu guru kita yang mengajar di RK. Saya tuh pernah ceramah diundang, saya pede datang ceramah, ternyata yang mau diceramahi bukan wali murid, tapi yang diceramahi adalah anak-anak TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Ustaz Abdul Somad. Satu pun anak TK tidak ada yang peduli. Saya sudah berusaha untuk menjaga wibawa saya. Assalamualaikum, lengkap dengan mukadimahnya. Mereka tetap sekian. Ini kalau saya teruskan tausiah ini makin hilang harga diri saya. Akhirnya saya dapat ilham. Ini anak-anak ini pasti ada pawangnya. Akhirnya saya mohon ibu kepala RA bisa bantu saya. Datang ibu kepala RA-nya naik ke atas. Anak-anak, tepuk anak soleh. Disitulah saya kehilangan harga diri. Ternyata saya nggak ada apa-apanya. Ada pawang buaya. Dalam hati saya kalau tahu begitu saya tepuk sendiri dari tadi. Tapi tangannya boleh sama, tepuknya boleh sama, tapi jiwanya beda. Jangan katakan pisau silet itu tumpul karena tidak bisa memotong batang kelapa. Jangan katakan kampak itu tumpul karena tidak bisa memotong kumis, karena sudah ada kaplingannya masing-masing. Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya guru RK. Pasti semangat terus, semangat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa anak RK di Kabupaten Sukabumi? Jangan jawab. Di antara anak RK ini berapa yang sudah bisa ngaji? Itu semua penting akuntabel. Tahun lalu pesantren kita menerima santri yang daftar 300, yang bisa diterima hanya 150. Kenapa 150 tidak bisa diterima? Jawabannya satu, karena anak gak bisa ngaji. Tamat SD gak bisa ngaji. Padahal dulu ngaji itu bukan tanggung jawab kiai, karena kiai ngajar baca kitab kuning. Ngaji tanggung jawab ibu. Ibu saya bukan ustazah, ibu saya bukan anak pesantren, tapi ngaji Quran dari alif bata sampai amma tasalun. Saya belajar baca Quran dengan ibu saya. Maka saya heran kok ada anak 150 gak bisa ngaji. Akhirnya tidak terima di pondok. Bukan berarti kita high class, kita bagi-bagi ke pondok yang lain yang mau menyediakan guru ngaji. RA slogannya gak perlu panjang-panjang, gak perlu banyak-banyak, cukup tamat RA hafal juz amma. Setuju? Bagus atau nggak bagus? Bagus. Kalau dia sudah tamat RA hafal juz amma, pasti wali murid akan datang ke orang tua. Bapak, ibu, tolong bukakan MI, karena kami takut kalau anak kami masuk SD hafalannya hilang. Akhirnya tanpa iklan MI jadi ramai. Kenapa? Dari RK. Saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak,
selamat bacaan Qurannya, daftarkan segera ke RK dan MI. Anak saya ngapal Qurannya dengan gurunya di sekolah. Saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keliling. Jawa Barat sekali setahun, Jawa Timur sekali setahun, Kalimantan sekali setahun, Papua setahun sekali, sama sekali setahun. Saya di rumah hari Selasa pondok, hari Rabu terima tamu, hari Kamis dengan keluarga. Lalu anak saya ngapalnya di mana? Anak saya hafal juz amma di RA. Baca surat pendek, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meleleh air mata saya haru melihat anak saya dikirim oleh ustazah, dia jadi imam baca surat pendek. Saya datang ke sekolahnya mau cium tangan gurunya, ungkapan terima kasih. Enggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Kita belum menghitung berapa anak-anak kita yang bisa baca Quran, berapa yang enggak bisa. Maka kerjasama dengan lembaga survei supaya apa? Supaya terukur